semua, pada video kali ini kami akan membahas info menarik terkait isu-isu yang biasanya dialami oleh anak-anak di bangku sekolah. Kira-kira ada nggak ya orang-orang di sekitar teman-teman yang belum lancar membaca, berhitung, dan lain-lain, atau juga berperilaku kasar yang mungkin dianggap malas atau kurang pandai dalam belajar dan juga anak nakal? Tapi bisa aja loh kalau hal tersebut bukan karena mereka kurang pintar dan nakal. Loh, kok gitu? Kenapa bisa ya? Penasaran nggak teman-teman? Yuk simak lebih lanjut. Beberapa anak-anak usia sekolah mungkin memiliki masalah dengan membaca dan mengeja. Kita mungkin juga tidak tahu kenapa mereka tidak bisa membaca atau mengeja dengan baik, dikarenakan mereka memiliki gangguan atau kelainan. Gangguan ini disebut disleksia. Seperti salah satu contohnya yaitu Aska Corbuzier yang sampai tidak ingin sekolah karena merasa kesulitan mengikuti pelajaran, dan juga perkembangannya saat belajar sangat lambat, sehingga hal tersebut membuat ia sempat dilabeli tidak dapat mengikuti pelajaran saat sekolah. Atau juga contoh lainnya, yaitu terdapat seorang anak di mana sebut saja inisialnya M yang berada di kelas 6 SD. Suatu hari M pergi ke psikolog untuk melakukan tes psikotes untuk penempatan masuk ke sekolah menengah pertama, dikarenakan orang tua M mendapatkan laporan dari gurunya bahwa sang anak masih kesusahan untuk membaca dan melakukan perhitungan. Orang tuanya M hanya menganggap anaknya malas belajar dan bisa menolak hal tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan M adalah anak laki-laki. Adanya pemikiran tersebut menyebabkan M terlambat untuk diperiksakan ke psikolog ahlinya. Hasil dari pemeriksaan pun, psikolog merekomendasikan orang tua M untuk memberikan treatment kepada anaknya dan menyarankan anaknya untuk bersekolah di sekolah khusus atau sekolah yang lebih berorientasi kepada kemampuan bakat agar anaknya tidak tertinggal dari teman yang lainnya. Beberapa anak yang memiliki disleksia atau disebut kesulitan membaca tidak terdiagnosis sampai mereka mencapai usia dewasa, dan beberapa orang dewasa yang didiagnosis menemukan bahwa gejala yang mereka rasakan cenderung berubah seiring bertambahnya usia. Masih membahas kesulitan dalam belajar nih. Siapa di sini yang setiap minggu pagi suka nonton Doraemon? Teman-teman perhatiin gak sih kalau si Nobita selalu dapat nilai yang buruk di setiap ujian matematikanya? Padahal kadang Nobita selalu belajar dengan keras setiap ujian loh. Tetapi dia selalu saja kesulitan untuk menjawab soal berhitung dan yang menerapkan matematika dasar, yang mana hal ini merupakan hal yang seharusnya mudah untuk dilakukan di tingkat kelasnya. Karena itu membuat Nobita dianggap pemalas oleh gurunya dan dimarahi oleh ibunya karena selalu mendapatkan nilai 0 ketika ujian matematika. Kita bahas lebih lanjut yuk terkait isu-isu yang disebutkan sebelumnya. Kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam learning disorder atau gangguan belajar, di mana gangguan belajar adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan di dalam bidang akademik, baik itu dalam kemampuan berbahasa, berbicara, keterampilan motorik tertentu yang terjadi bukan dikarenakan cacat intelektual atau gangguan pada otak maupun kesempatan pada pendidikan yang kurang. Biasanya anak-anak dengan gangguan belajar tertentu malah memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, akan tetapi mengalami kesulitan untuk mempelajari beberapa keterampilan khusus seperti matematika dan membaca, sehingga perkembangan mereka dalam belajar menjadi terhambat. Beberapa di antara gangguan belajar tersebut yaitu disleksia dan diskalkulia. Yang pertama ada disleksia atau gangguan membaca. Gejala yang tampak dari gangguan ini adalah adanya kesulitan yang signifikan dalam pengenalan kata, kelancaran membaca, dan pemahaman dalam bacaan. Nah, untuk contoh kasusnya yang disebutkan sebelumnya seperti Aska Corbuzier dan juga seorang anak yang melakukan psikotes untuk penempatan SMP yang kemudian disarankan untuk disekolahkan di sekolah khusus. Lalu yang kedua ada diskalkulia atau gangguan berhitung, di mana gejala yang tampak dari gangguan ini adanya kesulitan dalam memproses atau memahami angka serta operasi aritmatika dasar. Nah, untuk contoh kasusnya seperti tokoh Nobita dalam kartun Doraemon. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apa sih penyebab disleksia dan diskalkulia?
Untuk disleksia, faktor gen berperan lebih besar di antara anak-anak yang orang tuanya memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang orang tuanya memiliki pendidikan yang lebih rendah. Loh, kenapa gitu ya? Hal tersebut dikarenakan orang tua yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menekankan membaca dan memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk membaca, di mana dalam lingkungan tersebut risiko anak untuk mengembangkan disleksia didorong oleh kombinasi gen daripada lingkungan. Disleksia juga melibatkan masalah dalam pemrosesan bahasa seperti memahami bunyi bahasa lisan dan hubungannya dengan kata-kata yang tertulis, mendeteksi suku kata, dan mengenali rima. Sama halnya dengan disleksia, diskalkulia juga sebagian besar disebabkan faktor gen. Nah, selain itu juga terdapat area di otak lobus parietal yang menjadi kurang aktif selama tugas-tugas yang membutuhkan hitungan. Nah, kalau tadi menyinggung isu terkait kesulitan dalam belajar, kami juga akan membahas permasalahan lain yang dialami oleh anak sekolah. Belakangan ini, mungkin teman-teman pernah mendengar berita terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti kasus NA, siswa kelas 4 SD yang mengalami pengalaman traumatik karena perlakuan tidak manusiawi temannya, di mana temannya membuka rok dan celana dalamnya, kemudian menusuk anusnya dengan gagang sikat kamar mandi. Menurut hasil pemeriksaan dokter, anus NA mengalami luka robek dan berita baiknya selaput darahnya baik-baik saja. Tidak hanya NA, banyak juga anak SD lainnya yang mengalami kasus serupa. Kasus-kasus tersebut itu membuat kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ya anak SD melakukan hal seperti itu? Mungkin banyak orang menilai bahwa hal tersebut hanya kenakalan anak dan remaja yang biasa dilakukan oleh anak seusia mereka. Tapi, bisa jadi bentuk perilaku agresif ini termasuk ke dalam perilaku conduct disorder. Mungkin istilah ini terdengar agak asing ya di telinga teman-teman. Jadi yuk simak lebih lanjut. Conduct disorder merupakan gangguan psikologis pada anak-anak yang ditandai dengan adanya pola perilaku agresif verbal atau fisik yang terjadi secara berulang dan menetap. Hal ini terjadi di luar batas kewajaran. Berdasarkan DSM-5, perilaku tersebut dapat seperti agresi terhadap orang atau hewan, mungkin seperti melakukan perundungan, memulai perkelahian fisik, melakukan kekejaman fisik terhadap orang atau hewan, atau memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Kemudian perilakunya juga dapat seperti perusakan properti, menipu atau mencuri, serta melakukan pelanggaran aturan yang serius seperti membolos dan berkeliaran malam-malam. Anak-anak dengan conduct disorder juga mengalami permasalahan yang signifikan dalam fungsi sosial dan juga akademiknya. Hal ini mungkin dapat seperti ia mengalami permasalahan dalam berteman dan juga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah akibat dari perilakunya tadi. Seringkali, anak-anak dengan conduct disorder juga merasa kurang atau bahkan tidak bersalah atas tindakan yang dilakukannya, serta mereka juga tidak berempati atau merasa kasihan terhadap orang atau hewan yang menjadi korban dari perilakunya. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apa sih yang menyebabkan anak memiliki conduct disorder? Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan ini. Faktor pertama adalah faktor genetik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat heritabilitas perilaku-perilaku agresif seperti kekerasan terhadap hewan, merusak properti, dan juga berkelahi. Tidak adanya perasaan bersalah atau merasa kasihan terhadap korban juga dapat diwariskan. Dalam kata lain, terdapat kecenderungan apabila orang tua berperilaku agresif dan tidak merasa bersalah ketika melakukannya, anaknya juga dapat demikian. Kedua, faktor neurobiologis. Anak dengan conduct disorder memiliki penurunan aktivitas bagian otak terkait emosi, terutama yang berkaitan dengan respon empati. Hal ini membuat anak mengalami kesulitan untuk merasakan takut, sedih, dan sakit dari orang lain yang membuat mereka merasa tidak bersalah untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ketidaknormalan pada sistem saraf otonom juga berkaitan dengan perilaku antisosial pada remaja. Ketiga, faktor psikologis. Perkembangan emosi sosial dan kesadaran moral, yakni sebuah rasa akan apa yang benar dan salah, dan kemampuan bahkan keinginan untuk mengikuti aturan dan norma, merupakan salah satu tugas perkembangan penting anak. Permasalahan pada hal ini, di mana anak tidak memiliki kesadaran akan moral, membuat anak merasakan kurangnya penyesalan atas kesalahan yang diperbuat. Selain itu, anak-anak dengan conduct disorder cenderung menilai sebuah tindakan ambigu seperti tertabrak ketika sedang mengantri sebagai suatu tindakan agresif yang memicu perkelahian. Hal ini kemudian membuat mereka cenderung merespon lebih agresif kepada orang lain. Dan terakhir, faktor sosial. Adanya penolakan dari teman sebaya dapat membuat anak cenderung berperilaku agresif.
Kemudian, memiliki teman sebaya yang nakal juga dapat mempengaruhi anak untuk berperilaku serupa. Terus gimana dong kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami permasalahan serupa atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kriteria gangguan belajar dan juga conduct disorder? Jika perilaku tersebut sudah terlihat dalam kurun waktu sekitar 6-12 bulan belakangan, teman-teman sebaiknya bisa menyarankan orang tua yang bersangkutan menemui psikolog untuk dilakukan pendalaman dan penanganan masalah lebih lanjut. Selain gangguan belajar dan conduct disorder, terdapat banyak gangguan lain yang bisa terjadi pada anak-anak nih teman-teman. Contohnya ADHD, autisme, disabilitas intelektual, bahkan kecemasan dan depresi. Jadi kita harus lebih aware nih, jangan langsung judgmental atau menilai dengan cepat dengan keadaan dan perilaku anak. Karena bisa saja mereka memiliki gangguan, meskipun hal tersebut tidak bisa menjadi pembenaran terhadap perilaku merugikan orang lain yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ada baiknya kita fokus pada hal yang bisa kita lakukan demi kebaikan si anak dan juga orang di sekitarnya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan beberapa jenis gangguan belajar dan juga conduct disorder, ciri-cirinya, serta penyebabnya? Yuk share ke teman-teman kamu supaya makin banyak nih orang yang aware tentang gangguan belajar dan conduct disorder pada anak-anak ataupun gangguan pada anak-anak secara umum. Thank you for watching. Nantikan ya psikoedukasi berikutnya.